Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama saya di satu semester ke depan. Nah, kali ini, insya Allah satu semester ke depan saya akan mengampu mata kuliah fitokimia. Nah, tapi khususnya untuk mata kuliah fitokimia ini saya tidak mengampu sendirian. Jadi nanti saya akan tim di sini di situ sudah saya tuliskan ada Bapak Mo Mu'aliful Ilmi atau mungkin nanti kita bisa panggil bersama-sama Pak Ilmi. Nah, Pak Ilmi ini nanti akan membantu saya untuk menyampaikan materi-materi tentang fitokimia. Sebagai pengantar sebelum kita masuk lagi, fitokimia ini merupakan mata kuliah, dia gabungan bukan gabungan, lanjutan dari mata kuliah farmakognosi. Jadi kalau semester lalu kita sudah belajar tentang farmakognosi, sekarang kita akan lanjut mata kuliah selanjutnya adalah tentang fitokimia. Apa itu fitokimia, apa fungsinya, nanti akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, sebelum mulai dari pertemuannya, kita mulai dulu dari kontrak perkuliahannya dulu. Nah, jadi kontrak ini kan namanya juga kontrak, berarti ada perjanjian ya, perjanjian antara kalian dan juga saya. Kemudian harusnya disepakati oleh dua belah pihak. Nah, di situ kalau kalian lihat ada jumlah perkuliahan, kemudian ada ke bawah lagi ada penilaian, dan terakhir ada jadwalnya. Jadwalnya insya Allah saya lampirkan, cuman untuk RPS-nya saya mohon maaf karena RPS-nya belum selesai saya buat. Kenapa? Sebenarnya RPS-nya sudah saya buat, tapi karena kita kedatangan dosen baru, Pak Yuni, jadi kami masih berdiskusi mana materi yang akan diajarkan oleh saya, mana yang diajarkan oleh Pak Yuni. Jadi RPS-nya sekali lagi saya mohon maaf belum bisa saya bagi di pertemuan pertama, tapi insya Allah pertemuan kedua nanti sudah bisa terbagi. Oke, selanjutnya kita ke jumlah perkuliahan. Di situ sudah saya tulis kalau perkuliahannya nanti ada 14 kali pertemuan, berarti nanti insya Allah 7 kali pertemuan dengan saya dan 7 kali pertemuan dengan Pak Eni. Kemudian 2 kali ujian, 1 ujian ITS dan 1 juga ujian UAS. Pengajarnya tadi ada 2 ya, ada saya sama Pak Eni. Kemudian tentang penilaiannya. Nah, penilaiannya ini ada 4 unsur. Yang pertama ada absensi, di situ ditulis absensi ada sekitar 40%, kemudian ada UTS 20%, ada UAS 20%, dan tugas 20%. Absensinya seperti apa sih, Bu? Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Selanjutnya jadwal. Jadwal juga akan saya lampirkan. Kita mulai dari absensi. Di sini saya tuliskan absensi itu mungkin bisa saya hitung dari aplikasi MS Teams atau Google Form. Kita sama-sama belajar ya. Kalau kemarin kalian sudah sempat, saya minta tolong untuk menilai saya juga sempat untuk menilai kalian. Jadi kalau saya nilai-nilai tuh kadang beberapa cuman masuk keluar lagi. Banyak yang seperti itu, kemudian izin sinyalnya jelek, Bu. Oke, kita cari jalan bersama-sama gimana kalian juga bisa absen, saya juga bisa ngabsen kalian dengan baik. Ya, jadi nanti absensinya bisa saya ambil dari MS Teams, kemudian jika MS Teams saat saya mengabsen dan kalian nggak ada, mungkin bisa saya ulang dengan absensi Google Form. Absensi Google Form seperti apa, Bu? Nah, itu kalian harus mendengarkan rekaman ini dengan sebaik mungkin, karena nanti absensi Google Form ini seperti apa, saya tunjukkan di belakang. Kemudian kita bahas tentang izin. Jadi izin sakit, kalau ada surat keterangan dokter, dianggap masuk. Jadi kalau kalian izin sakit ke saya anggap masuk. Kalau ada surat keterangan dokter, kalau kalian yang bilang, Bu, saya tidak ada, maksudnya, Bu, saya sakit, terus tidak ada surat keterangan dokter, saya anggap tidak masuk. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya saya juga mohon maaf, karena di sini absensi itu persentasenya paling tinggi gitu. Jadi ya mau tidak mau saya harus memberi sedikit ketegasan juga ke kalian. Kemudian izin urusan lain yang tidak mendesak, misalnya Bu, saya ada urusan keluarga di rumah mana. Nah, urusan keluarganya urusan apa? Misalnya urusan nikahan saudara pun kan juga masih bisa sambil online. Oh, itu kan menurut saya tidak mendesak, kecuali ada lagi yang lebih mendesak, itu baru saya anggap masuk. Mungkin nanti kalau sama Pak ini juga demikian.
Jadi kalau ada izin urusan lain selain sakit yang ada surat keterangan dokternya, itu saya anggap alfa. Kemudian kalau izin tidak ada sinyal, ini yang paling sering nih. Izin tidak ada sinyal selama dia masuk MS Team mungkin masih bisa saya anggap masuk, atau mungkin kalau selama dia mengisi Google Form juga saya anggap masuk seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke UTS. Di sini di situ saya tuliskan kalau UTS-nya itu sekitar 20%. Jadi ini sudah dari rektorat, saya nggak bisa ngutik-ngutik. Nah, 20% ini nanti nilainya dari mana? Dari 10 soal UTS yang akan saya dan Pak Ilmi berikan. Proporsi persentase soalnya nanti, misalnya soal nomor 1 berapa, itu nanti biasanya ada di soal UTS-nya. Kan biasanya saya sudah sering nih, nomor 1 nanti nilainya berapa, dan seterusnya. UAS juga seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah yang agak susah, yaitu adalah tugas. Di sini kemarin sempat ada yang nanya ke saya, Bu, keaktifan diskusi itu dinilai apa tidak sih? Dinilai. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi nilai di sini saya tuliskan ada keaktifan diskusi, itu nanti akan 10% dari kesemuanya. Misalnya kita nanti diskusinya ada 10 nih, 10 pertemuan gitu kan ya. Nanti kelengkapan materi diskusi nilainya adalah 50 pada diskusi itu, terus plus-plusnya itu adalah kalau kalian bertanya nanti ada nilai 5. Tapi kembali lagi, ini kan nanti dibagi lagi dari semua diskusi itu cuma 10%. Jadi keaktifan itu ada nilainya, cuman kalau misalnya nanti di rata-rata jadinya nilainya sedikit, ya kembali lagi kita mungkin bisa menghitungnya bersama-sama. Kemudian kuis juga seperti itu. 5% ini dari total kuis, jadi misalnya ada 5 kuis misalnya ya, kemudian nilainya kalian cuma 100, 100, 100, 100 semua. Berarti kan ada nilai 500. Nanti yang masuk ke SIM akhir itu kan dia berarti nilainya adalah 100 tapi 5%-nya, jadi cuma tambah 5 seperti itu. Itu kalau nilai 100. Kalau nilai di bawah 100 berarti di bawah 5 untuk menyumbang dari total keseluruhan nilai kalian. Selanjutnya makalah. Awalnya saya cuma pengen ada satu makalah, yaitu di akhir nanti satu makalah bisa disajikan oleh pada 2 pertemuan. Tapi karena di sini nanti saya satu tim sama Pak Ilmi, mungkin kami diskusikan ulang, tapi yang jelas nanti makalah ada nilainya sendiri 5%. Oke, selanjutnya kita ke jadwal. Nah, ini jadwalnya. Jadi jadwal secara general ya. Di sini ada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-13 sampai 14. Di mana pertemuan ke-1 di sini materinya adalah pengantar fitokimia, akan saya mulai setelah ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang bahan tumbuhan. Yang ketiga sama 4 ada metabolit sekunder. Biasanya kalau saya jadi dua pertemuan, berarti pertemuan yang pertama itu saya kasih teori, nanti pertemuan yang kedua adalah diskusi, kemudian pertemuan 5 sampai 7 itu ekstraksi, selanjutnya ada screening fitokimia, selanjutnya kita UTS dulu, kemudian ada screening fitokimia, pemisahan dan pemurnian, karakterisasi dan identifikasi senyawa, uji bioaktivitas, sama yang 13-14 ini yang saya harapkan nanti ada makalahnya. Nanti untuk dosennya belum saya tambahkan di sini karena masih didiskusikan ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah sudah. Jadi kontraknya itu tadi yang perlu kalian ingat, jumlah pertemuannya ada 14, kemudian penilaiannya paling besar dari absensi, kemudian UTS, UAS, dan kuis. Kalau misalnya kalian bilang, oh, Bu, kenapa sih absensi harus tinggi prosentasenya? Ini adalah kesepakatan dari rektorat, jadi saya tidak bisa merubahnya. Kemudian untuk jadwal juga sudah saya sampaikan ya. Mungkin itu tentang kontrak kuliah. Nanti kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Saya buka sesi diskusi, insya Allah nanti setelah video ini berakhir, seperti biasanya kalian mendengarkan, kemudian kita buka sesi diskusi via Meet di Google, di MS Teams nantinya. Oke, selanjutnya saya mulai ke pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama kali ini tema besarnya adalah pengantar fitokimia. Jadi di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang pengantar fitokimia. Kenapa kita sampai harus belajar fitokimia di farmasi ini? Jadi akan saya bahas di sini. Kita mulai saja.
Kita mulai dari tujuan pembelajaran atau perkuliahan hari ini. Kalau tadi kita kontrak kuliah sudah kontrak kuliah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengantar fitokimia. Di sini ada 2 poin besar yang akan kita tuju, akan kita hasilkan nanti pemahaman tentang 2 poin ini di akhir perkuliahan. Yang pertama adalah pemahaman tentang definisi dan kajian ilmu fitokimia, dan yang kedua adalah ilmu fitokimia dalam bidang farmasi. Kita mulai dari per definisinya dulu. Definisi. Kalau dari kalimatnya, fitokimia itu dari 2 kata, fito sama kimia. Di situ juga sudah saya tulis ada fito, ada kimia. Fito itu artinya tanaman, seperti di gambar ya, di gambar yang di atas saya ini ada gambar tanaman, kemudian chemical itu atau kimia itu berarti kimia juga. Jadi fitokimia kalau secara kata adalah kimia dari tanaman, secara arti kata. Tapi kalau kita sudah belajar tentang ilmu fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kimia. Aspek kimia itu aspek apa aja? Misalnya adalah senyawa organik atau zat kimia yang terdapat pada makanan tanaman. Di sini kalau dia sudah bicara tentang tanaman, kita sudah masuk ke kata yang kedua. Kata yang pertama, fito atau tanaman. Jadi ilmu fitokimia itu adalah ilmu-ilmu nantinya yang akan membahas tentang aspek kimia pada tanaman. Nah, aspek kimia ini selanjutnya akan memberikan ciri khas pada tanaman atau tumbuhan itu. Oke, selanjutnya kita bahas. Oke, saya agak mundur dulu sedikit. Kalau kalian tahu, nah ini adalah belimbing manis. Ini salah satu buah yang khas di Bojonegoro. Kemudian yang selanjutnya di sini ada umbi porang. Kalau kalian pernah dengar beras shirataki, nah beras shirataki yang katanya beras 0 kalori ini dia dibikin oleh Jepang, tapi kalau kalian tahu bahan bakunya dari umbi shirataki adalah porang atau yang seperti ini. Nah, ini juga salah satu komoditas yang dihasilkan oleh Bojonegoro. Oke, kita balik lagi ke kandungan tanaman. Ya. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi. Jadi ini tadi adalah apa namanya yang khas di Bojonegoro. Nah, tanaman-tanaman ini baik yang dalam bentuk buah ataupun dalam bentuk umbi. Umbi di sini bisa dari daun yang dipakai umbinya ya. Tapi kalau kita bahas tanaman secara luas itu akarnya, daunnya, semua bagian dari tanaman bahkan sampai ke kulit batang bisa dipakai untuk pengobatan. Bisa kita cari struktur kimianya. Nah, struktur kimia inilah yang nanti menentukan dia itu kandungannya apa, kemudian fungsinya apa. Nah, balik lagi ke tadi sudah dijelaskan bahwa fitokimia itu adalah kita melihat struktur kimia dari tanaman, di mana kandungan tanaman ini ternyata tuh ada banyak itu apa aja. Yang pertama ada di atas ini sudah saya jelaskan ya, ada air. Air ini paling banyak 10-98% itu air. Kalau dia dalam bentuk buah, airnya itu lebih banyak. Kalau dia sudah kulit batang atau daun itu lebih sedikit lagi. Setelah itu juga ada mineral. Mineral itu contohnya apa? Misalnya ada kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Kemudian ada metabolit primer. Metabolit primer ini apa? Metabolit primer ini seperti karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein. Mungkin di farmakognosi kemarin kita sempat bahas bahwa ada karbohidrat dan juga lemak yang kita bahas di farmakologi. Kemudian metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini apa? Nah, metabolit sekunder ini ada banyak. Ada 3 golongan besar. Ada golongan fenolik, ada golongan terpenoid, kemudian ada golongan alkaloid. Nah, kalau kemarin kita sempat juga belajar ada golongan glikosida. Cuman di fitokimia ini mungkin akan kita fokuskan di 3 golongan besar metabolit sekunder, yaitu terpenoid, fenolik, dan juga alkaloid. Metabolit sekunder inilah yang dia di tiap tanaman itu ada, tapi jumlahnya bisa beda-beda. Dan selain jumlahnya beda-beda, metabolit sekunder ini dia nanti punya fungsi yang berbeda-beda. Contohnya ada yang punya fungsi sebagai antioksidan, seperti yang ada di buah belimbing manis yang ada di sini, yang ada di sebelah sini. Ini itu dia antioksidan juga punya, dia punya kandungan vitamin C, kemudian juga punya kandungan
flavonoid dan juga yang lainnya. Begitu juga di porang. Porang juga punya kandungan misalnya antibakteri dan yang lainnya. Kita tahunya dari mana? Dari kita nanti telaah gitu. Ada proses-proses yang disebut dengan analisis fitokimia. Analisis fitokimia ini nanti tujuannya untuk melihat kandungan yang ada di tanaman ini atau di bagian tanaman yang bagian buah misalnya itu apa aja sih? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya nah ini tadi yang saya bahas. Ini contohnya adalah ini ada gambar daun, kemudian di sini ada struktur kimianya. Ini menurut saya ini adalah gambar yang paling menggambarkan fitokimia dari tanaman. Di sini kita ambil bagian daun, kemudian kita cari fitokimianya. Nah, kira-kira kalau lihat tanaman ini, menurut kalian ini tanaman apa? Kemudian ini tuh sebenarnya sudah ada ya, cuman mungkin biar kalian lebih fokus saja. Ini tanaman apa, kemudian ini menggambarkan struktur kimia apa, kemudian kalau sudah ketemu struktur kimia ini itu dia punya aktivitas apa, apakah sebagai antibakteri, atau sebagai anti jamur, antivirus, antioksidan, atau sebagai apa, coba kalian cari, nanti bisa kita bahas di diskusi. Oke, sampai nanti kita ketemu ke antioksidannya, kita mulai analisis fitokimia itu adalah dari proses pembuatan simplisia. Jadi biasanya kayak daun ini, kita ambil contoh yang lain aja ya. Misalnya saya punya daun belimbing uluh nih, daun belimbing uluh itu saya buat simplisia dulu. Pembuatan simplisia sudah sempat dijelaskan di farmakognosi, ada 7 langkah, sampai akhirnya kita keringkan, kemudian kalau perlu kita serbukkan. Kalau sudah jadi serbuk, itu juga masih disebut simplisia. Kalau misalnya masih dalam bentuk daun kering juga disebut simplisia. Jadi simplisia itu intinya adalah bagian dari tanaman yang sudah dikeringkan, itu simplisia. Proses pembuatan simplisia nanti menghasilkan hasilnya berupa simplisia. Oke, saya geser sedikit ke sebelah mana? Sebelah sini. Nah, jadi kotak yang ini itu namanya adalah prosesnya, yang seperti ini namanya adalah hasilnya. Selanjutnya, kalau sudah jadi simplisia ini akan dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi itu nanti akan menghasilkan yang namanya ekstrak. Dari proses ekstrak ini, ekstrak bisa dilakukan langsung sama proses yang namanya screening. Screening itu nanti kita bisa mengetahui kandungan metabolis sekunder secara kualitatif. Jadi kualitatif itu adalah ada atau tidak. Misalnya di daun belimbing buluh tadi gitu, saya mau lihat dia punya kandungan golongan fenolik enggak ya. Nah, itu saya melakukan screening, kemudian saya tahu oh ada nih, ada flavonoid gitu. Reaksinya nanti ada perubahan warna nih, jadi dia ada flavonoid. Itu tujuannya screening. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada panah yang ngacunya dari simplisia. Kenapa? Karena screening ini bisa dilakukan pada ekstrak, tapi bisa juga dilakukan pada simplisia. Paling sering screening itu terhadap ekstrak, tapi kalau kalian mau screening di simplisia juga bisa, tergantung metode yang kalian temukan nantinya. Setelah proses screening, biasanya nanti ada proses pemisahan dan pemurnian, di mana pemisahan dan pemurnian ini nanti dia bisa mengambil satu bagian yang ada di tumbuhan tadi. Jadi misalnya tadi kan saya mau ngambil bukan bagian ya, saya mau ngambil yang fenoliknya khususnya flavonoidnya. Nah, dari fenolik ini kan ada, kita tahunya dari ekstraksi tadi, ekstraknya ternyata dia punya kandungan fenolik. Terus kemudian kita pemisahan dan pemurnian, kita dapatnya bagiannya flavonoid aja, alkaloidnya pergi, terpenoidnya pergi. Nah, seperti itu. Itu fungsi proses pemisahan dan pemurnian. Pemisihan dan pemurnian ini nanti hasilnya adalah isolat. Setelah itu, isolat selanjutnya akan dilakukan proses karakterisasi dan identifikasi sehingga dihasilkan metabolit sekunder. Metabolit sekundernya sudah bisa dihitung berapa jumlahnya. Jadi misalnya kita mau hitung flavonoidnya berapa jumlahnya kita sudah bisa. Kalau kita sudah melewati proses karakterisasi dan identifikasi. Oke, itu proses kimia. Selanjutnya adalah penjelasan-penjelasannya. Oke, nah kalau tadi kita bahas tentang blimbing, kemudian ada juga porang. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang, ini saya ambil contohnya ya, tentang salak.
saya pindah tempat dulu. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya saya jelaskan tentang proses analisis analisis fitokimia, sekarang saya akan menjelaskan prosesnya secara satu persatu. Kita mulai dari proses pembuatan simplisia. Simplisia apa? Tadi sudah sempat saya jelaskan. Prosesnya seperti apa juga sudah sempat saya jelaskan. Kemudian proses ini menghasilkan simplisia. Nah, ini contohnya. Jadi, alhamdulillah tahun ini saya dapat hibah penelitian tentang salak. Jadi, biar nanti kalau kita kan terkenalnya ada salak odi ya, yang di atas ini ada salak odi. Nah, salak odi ini saya ngambil bagian kulitnya. Bagian kulitnya. Kemudian dari bagian kulit itu ini dikupas, saya kupas, bukan saya sih, kemarin saya dibantu oleh teman-teman. Dikupas, setelah dikupas kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan dia akan diserbukkan, jadi serbuknya itu seperti gambar yang paling ujung sana. Kemudian kalau sudah dikeringkan nanti akan diekstrak. Jadi kalau di sini kan masih prosesnya masih sama berbentuk simplisia ya. Jadi saya gambarkan masih sampai ke serbuk kulit salak. Nah, kalau penelitian saya kemarin, serbuk kulit salak ini saya kembangkan dari ekstraknya, kemudian saya uji antioksidannya, ternyata potensi antioksidannya cukup hampir menuju ke kuat ya, jadi sedang. Kemudian bisa dipakai, saya buat sediaan berupa sabun transparan. Itu untuk pembuatan simplisia. Selanjutnya analisis fitokimia, proses yang kedua adalah pembuatan ekstrak. Nah, ini saya ganti contohnya. Jadi ini ada di atas saya ini sekarang gantinya adalah wortel. Jadi di wortel ini kalau kita mau bikin ekstrak dari wortel ya bisa jadi seperti yang di sebelah sini. Jadi ada ekstrak yang bentuknya serbuk atau kita sebutnya ekstrak kering, sama yang sebelah sana itu adalah ekstrak kental. Jadi bisa jadi ekstrak kering, kemudian ekstrak kental sama ekstrak cair. Biasanya perbedaannya adalah konsistensi atau kadar air dari masing-masingnya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Mau pakai ekstrak kental boleh, ekstrak kering boleh, kemudian ekstrak cair juga boleh. Proses ekstraksi itu merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini tentunya karena namanya ekstraksi akan menghasilkan ekstrak. Dan proses ekstraksi ini akan membantu untuk mendapatkan satu jenis senyawa organik atau zat kimia dari tanaman. Contohnya tadi saya mau ambil flavonoidnya aja. Nah, dengan proses ekstraksi ini, nanti kalau memang bahan ini kaya akan flavonoid, dengan pemilihan pelarut yang tepat, flavonoidnya akan akan tampil lebih banyak daripada yang bahan yang lain. Nah, nanti lebih jelasnya kalau nggak salah tadi akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, ada 2 pertemuan tentang kita bahas khusus untuk ekstraksi. Kemudian yang ketiga, proses screening. Nah, proses screening ini adalah semacam cuman proses kualitatif aja. Jadi kita cuma lihat benar nggak sih di sini tuh ada metabolit sekunder ini atau tidak. Jadi screening ini merupakan tahap pendahuluan yang tujuannya untuk menganalisis secara kualitatif ada atau tidaknya tadi. Kemudian bisa dilakukan di ekstrak, namun juga bisa disimplisia, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian proses ini akan menghasilkan informasi secara kualitatif keberadaan metabolit sekunder. Jadi ini sudah saya kasih contoh ya. Ini ada buah delima. Di sini saya memang cari gambar yang ada buahnya, kemudian ada daunnya juga. Jadi buah delima sama daun delima itu bisa kita lakukan kita bikin simplisia, kemudian kita ekstrak, kemudian kita screening. Nah di sebelah sini ada poin A, B, C, D, E, F, G. Nah itu proses-proses screening. Kalau kita lihat dari A ke B itu kan kayak misalnya ada perubahan mana, C sama D juga. Nah itu menunjukkan bahwa si buah delima di atas ini itu dia mengandung metabolit sekunder. Next, selanjutnya adalah proses pemisahan dan pemurnian. Ini contohnya di atas saya ada buah belimbing wuluh, ada bunga belimbing wuluh, kemudian ada batang belimbing wuluh. Tapi kalau kita lihat batang belimbing wuluh pun yang seperti itu dia juga mengandung metabolit sekunder. Pas dilakukan proses pemisahan pemurnian, dia bisa dilihat bentuknya nanti warnanya hijau tua dan berbentuk seperti daun. Penjelasannya mungkin bisa dibaca sendiri atau nanti kalau misalnya kurang jelas dari penjelasan saya bisa kita bahas di diskusi.
Terakhir, proses karakterisasi dan identifikasi, ini nanti juga akan kita ulang karena ada satu pertemuan khusus yang akan membahas tiap-tiap prosesnya. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik dan juga melakukan identifikasi terhadap zat organik atau zat kimia pada tanaman secara kuantitatif ya. Jadi kalau tadi saya bilang benar nggak sih ada benar nggak sih ada flavonoid di sini? Nah, kalau yang karakterisasi dan identifikasi itu kita bisa mengidentifikasi gitu. Di sini saya contohkan kalau gambar di atas saya ini adalah makanan-makanan yang tinggi beta karotin. Kemudian kalau kita sudah karakterisasi dan identifikasi, kita bisa tahu nih panjang gelombangnya seperti ini, berarti dia pasti ada beta karotin. Maksud saya seperti ini. Jadi karakterisasi biasanya nanti pakai alat. Ini contohnya UV-Vis ya. Kalau kita lihat ya, kalau sesuatu itu mengandung beta karotin, nanti dia gambarnya kan seperti ini, naik terus landai naik terus turun sih lurus seperti ini. Nah, kalau kita pakai sampel kita gitu ya, kalau menghasilkan gambarnya yang bersama kayak yang beta karotin, berarti itu tandanya sampel kita mengandung beta karotin. Oke, tadi sudah saya bahas tentang definisi, kemudian sampai kita bahas tentang analisis fitokimia. Kalau memang ada yang masih kurang jelas atau mungkin masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan saat meet nanti kalian tanyakan. Jadi sudah boleh mulai nulis pertanyaan nih. Misalnya belum masih bingung sebelah mana, silahkan tulis. Selanjutnya saya akan bahas sedikit tentang kajian ilmu fitokimia. Berdasarkan asal katanya tadi, fito sama kimia, intinya adalah kimia tumbuhan. Jadi semuanya mulai dari struktur kimia, biosintesis, pembentukan senyawa, metabolisme senyawa tadi, penyebarannya, isolasi dan konsentrasi senyawa kimia, kemudian sampai ke fungsi biologi senyawa kimia tadi itu seperti apa akan dipelajari di fitokimia ini. Tapi selanjutnya pada perkembangannya, ternyata yang dipelajari dari ilmu fitokimia ini adalah nggak semua kandungan. Kalau tadi kan kita bahas kandungannya ada 4 ya, ada air, kemudian ada mineral, metabolit primer, sama metabolit sekunder. Dalam perkembangannya, fitokimia ini sudah dibahas, yang akan dibahas itu cuma bagian metabolit sekundernya aja, karena walaupun cuma metabolit sekunder, metabolit yang jumlahnya kecil, walaupun dia cuma hasil sampingan, tapi ternyata dia punya uji aktivitas biologi yang besar, yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Nah, itulah yang akan dibahas di ilmu fitokimia ini ke depannya. Kemudian ini yang hampir terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi fitokimia dalam bidang farmasi. Tentunya sekarang sudah banyak sekali pengobatan-pengobatan back to nature atau kembali ke alam. Banyak ekstrak-ekstrak yang masuk zaman kalian nggak ya, yang pernah pakai itu loh, yang ada apa jingle yang ada kabar gembira yang itu kulit magis kini ada ekstraknya, jadinya ini saya. Nah, seperti itu kan kita sudah mulai back to nature. Kenapa seperti itu? Karena ternyata bahan-bahan herbal, bahan-bahan alami, khususnya tanaman itu ternyata dia punya kandungan yang namanya metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini punya aktivitas biologi yang bermanfaat atau manfaatnya banyak sekali bagi kesehatan. Di sini saya coba ambil contohnya adalah brotowali. Kalau yang digambar besar di atas di belakang saya ini adalah pohonnya, kemudian yang di bawah sini itu ada daun, kemudian batang, kemudian ada yang sudah dipotong-potong. Jadi brotowali ini bisa digunakan karena kandungan metabolit sekundernya ya, ternyata bisa digunakan sebagai alternatif obat untuk penyakit degeneratif. Oke, saya kasih pertanyaan. Kasih saya contoh penyakit degeneratif itu apa? Jadi tadi sudah juga saya kasih pertanyaan ya tentang yang ada gambar daun tadi, gambar daun apa, kemudian itu struktur kimia apa, aktivitas biologinya apa. Nah, ini selanjutnya. Penyakit degeneratif itu artinya apa? Oke, kita lanjut lagi ke ini, aplikasi fitokimia. Jadi penerapan fitokimia nantinya itu di bidang farmasi itu seperti apa? Yang pertama, kita nyari bahan alam, kemudian kita bikin simplisia dari bahan alam itu, tapi nyarinya nggak yang sembarang nyari ya. Kita kayak apa? Kita sudah kayak
meninjau banyak pustaka kalau misalnya bahan alam ini mengandung kandungan metabolit sekunder apa. Kemudian kita bikin simulasinya, kita lakukan ekstrak, kita lakukan analisis fitokimia lah ya, screening sampai nanti diidentifikasi ternyata si brotowali ini dia punya metabolit sekunder. Metabolit sekundernya ini golongan glikosida. Glikosida ini punya aktivitas biologi sebagai antiinflamasi. Di mana kalau misalnya kita punya, jangan kita. Dimana kalau kita tahu bahwa penyakit degeneratif itu mungkin banyak inflamasi di sana, sehingga brotowali ini kalau kita kita kasihkan ke orang-orang yang punya penyakit degeneratif bisa membantu menyembuhkan inflamasi yang ada. Seperti itu. Jadi kita mulai mencari referensi enggak ya? Mulai kita bikin simplisiannya sampai nanti kita selesai pemurnian dari si metabolit sekunder yang kita yakin ada di brotowali, itu adalah perannya fitokimia di situ. Nah, selanjutnya ke kesimpulan. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang definisi fitokimia, kemudian analisis fitokimia, kajian ilmu fitokimia seperti apa, dan contoh aplikasi ilmu fitokimia di bidang farmasi seperti apa. Selanjutnya gantian saya yang minta penjelasan kalian, kira-kira yang kalian pahami dari apa yang saya jelaskan itu seperti apa. Nah, penjelasan kalian seperti saya menjelaskan, bisa saya minta feedback dari kalian, bisa kalian tulis di kertas, atau kalian bikin video yang isinya adalah penjelasan kalian tadi. Jadi kalian bisa menjelaskan ulang seperti saya menjelaskan PowerPoint ini, atau mungkin kalian bisa menjelaskan tentang menuliskan tentang apa yang kalian pahami dari penjelasan saya. Kesimpulan ini tidak akan masuk dalam penilaian, karena memang di sini saya cuma ingin feedback aja dari kalian bahwa kalian sudah jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jadi nantinya videonya sekalian saya melihat aja, atau video atau kalian tulis ya, boleh. Bagaimana pemahaman kalian tentang penjelasan saya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Kalau memang ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kesempatan Meet nantinya. Kurang, salah, dan khilafnya saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, ada absensi. Jadi silahkan kalian mengisi Google Form yang linknya setelah ini akan saya share. Kemudian ya, jadi kalau kalian datang MS Team silahkan, tapi kalau kalian nggak mengisi Google Form berarti nanti ininya kalian saya anggap alpha ya. Jadi link Google Form-nya adalah sebentar. Ya, oke. Ini absensi Google Form-nya. Jadi pertanyaannya ada di Google Form, bisa diisi, kemudian isi pertanyaannya, karena ini ke absensi ya, pokoknya tepat. Kalau kalian menjawab dengan tepat, maka baru saya anggap kalian absen ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Salah, kurang, dan khilafnya saya dengan penyampaian penjelasan mulai dari kontrak sampai materi tadi mohon dimaafkan. Semoga kita masih bisa ketemu di Meet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.